Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zanuf Alafi dari mesin B1 pagi dengan NIM 3412301041. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 4, yaitu mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam bentuk insan kamil. Setelah mengkaji bab ini, mahasiswa mampu bersikap wara atau selalu berhati-hati dalam bersikap dan berperilaku dengan selalu mengacu kepada prinsip-prinsip halal dan baik, zuhud atau sederhana dan berorientasi akhirat, sabar dan tawakal, atau menyikapi semua problematika kehidupan secara positif dan menerimanya sebagai kebaikan dari Tuhan, mensyukuri karunia Allah berupa nikmat iman, Islam, dan kehidupan, menunjukkan sikap ikhlas atau melakukan segala aktivitas tanpa pamrih dan hanya karena Allah, mampu menjelaskan esensi dan urgensi integrasi iman, Islam, dan ihsan dalam pembentukan insan kamil, serta mengkreasi pemetaan konsistensi dan koherensi pokok-pokok ajaran Islam sebagai implementasi iman, Islam, dan ihsan. Poin A. Menelusuri konsep dan urgensi Islam, iman, dan ihsan kamil atau manusia sempurna. Menurut Ibnu Arabi, ada dua tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan. Pertama, tingkat insan kamil. Mereka mengimani Tuhan dengan cara penyaksian. Artinya mereka menyaksikan Tuhan, mereka menyembah Tuhan yang disaksikannya. Kedua, manusia beragama pada umumnya. Mereka mengimani Tuhan dengan cara pendefinisian. Artinya mereka tidak menyaksikan Tuhan, tetapi mereka mendefinisikan Tuhan. Mereka mendefinisikan Tuhan berdasarkan sifat-sifat dan nama-nama Tuhan atau Asmaul Husna. Selama ini, kata Imam Ghazali, saya selalu menyembah Tuhan, akan tetapi saya tidak pernah mengenali zat Tuhan. Saya tidak pernah menyaksikan Tuhan. Selama ini saya hanya menyembah Tuhan yang saya persepsikan, atau saya menyembah Tuhan yang saya definisikan, tidak menyembah Tuhan yang saya saksikan. Abdul Karim Al-Jili membagi insan kamil atas 3 tindakan. A. Tingkat permulaan atau al-bidayah. Pada tingkat ini, insan kamil mulai dapat merelasikan asma dan sifat-sifat ilahi pada dirinya. B. Tingkat menengah atau at-tawassut. Pada tingkatan ini, insan kamil sebagai orbit kehalusan sifat manusiaan yang terkait dengan realitas kasih Tuhan atau al-haqqaiq ar-rahmaniyah. Pengetahuan yang dimiliki oleh insan kamil pada tingkat ini telah meningkat dari pengetahuan biasa, karena sebagian dari hal-hal yang gaib telah dibukakan Tuhan kepadanya. C. Tingkat terakhir atau al-khitam. Pada tingkat ini insan kamil telah dapat merelasikan citra Tuhan secara utuh. Ia pun telah dapat mengetahui rincian dari rahasia penciptaan takdir. Poin B. Menanyakan alasan mengapa iman, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan dalam membentuk ihsan kamil. Mari kita telusuri konsep iman, Islam, ihsan, dan ihsan kamil. Anda tentu mempunyai konsep atau persepsi tentang term-term ini. Dalam perkuliahan pendidikan agama Islam, hampir semua mahasiswa berpendapat bahwa iman adalah percaya. Jadi, seseorang dapat disebut beriman jika orang itu percaya akan adanya Allah, percaya akan adanya malaikat-malaikatnya, percaya akan adanya kitab-kitabnya, percaya akan adanya rasul-rasulnya, percaya akan adanya akhir-akhir, dan percaya kepada takdir baik dan buruk. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ini dalam sikap ihsan sudah terkumpul di dalamnya, iman dan Islam. Oleh karena itu, orang-orang yang bersikap ihsan itu lebih istimewa dibandingkan orang-orang mukmin yang lain, dan orang mukmin itu juga lebih istimewa dibandingkan muslim yang lain. Poin C. Menggali sumber teologis, historis, dan filosofis tentang iman, Islam, dan ihsan sebagai pilar agama Islam dalam membentuk insan kamil. 1. Teologis, historis, dan filosofis tentang iman, Islam, dan ihsan sebagai pilar agama Islam. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Umar bin Khattab RA, di atas kaum muslimin menetapkan adanya 3 unsur penting dalam agama Islam, yakni iman, Islam, dan ihsan sebagai satu kesatuan yang utuh. Pada periode berikutnya, para ulama mengembangkan ilmu-ilmu Islam untuk memahami ketiga unsur tersebut.
2. Teologis historis dan filosofis konsep insan kamil. Istilah insan kamil atau manusia sempurna pertama kali diperkenalkan oleh Syekh Ibnu Arabi pada abad ke-14. Ia menyebutkan ada dua jenis manusia, yakni insan kamil dan monster setengah manusia. Jadi kata Ibnu Arabi, jika tidak menjadi insan kamil, maka 106 manusia menjadi monster setengah manusia. Insan kamil adalah manusia yang telah menanggalkan kemonsterannya. Konsekuensinya, di luar kedua jenis manusia ini, ada manusia yang sedang berproses menanggalkan kemonsterannya. Dalam membentuk insan kamil, selain Ibnu Arabi, sekurangnya ada dua syekh yang menyusun konsep insan kamil, yakni Syekh Al-Jili dan Syekh Fadullah. Poin D. Membangun argumen tentang karakteristik insan kamil dan metode pencapaiannya. Karakteristik insan kamil. Insan kamil bukanlah manusia pada umumnya. Ibnu Arabi menyebutkan adanya dua jenis manusia, yaitu insan kamil dan monster bertubuh manusia. Maksudnya, jika tidak menjadi insan kamil, maka manusia akan menjadi monster bertubuh manusia. 4 unsur manusia itu ada jasad, yang kedua hati nurani, yang ketiga roh, yang keempat sir atau rasa. 2. Metode mencapai insan kamil. Dalam perspektif tasawuf, jalan untuk membentuk insan kamil haruslah mengikuti jalan yang ditempuh oleh kaum sufi atau yang lurus, bukan kaum sufi yang menyimpang. Syarat pertama haruslah beriman atau secara benar dan berniat memproses diri menuju martabat insan kamil. Poin E. Mendeskripsikan tentang esensi dan urgensi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Insan kamil atau manusia sempurna merupakan tipe manusia ideal yang dikehendaki oleh Tuhan. Hal ini disebabkan jika tidak menjadi insan kamil, maka manusia itu meminjam istilah Ibnu Arabi, hanyalah monster bertubuh manusia. Insan kamil adalah manusia yang telah menanggalkan kemanusiaan yang rendah, lalu berjalan menapaki tangga demi tangga menuju Tuhan sehingga mencapai tangga nafsu tertinggi. Tangga-tangga yang dimaksud adalah 7 tangga atau sekaligus 7 macam nafsu manusia, yakni amarah, lawamah, mulhimah, mutamainah, radiyah, mardiyah, dan kamilah. Siapa dan bagaimana insan kamil itu? Terlebih dahulu, kita perlu mengingat kembali tentang struktur manusia. Dalam perspektif Islam, manusia memiliki 4 unsur, yakni jasad, hati, roh, dan sir atau rasa. Pada manusia yang telah mencapai martabat insan kamil, keempat unsur manusia itu berfungsi menjalankan kehendak ilahi. Hati nurani menjadi rajanya atau bercahaya karena selalu mengingat-ingat Tuhan. Sedangkan akal menjadi perdana menterinya yang selalu berusaha membantu kinerja jasad, roh, dan rasa, selalu beribadah dan mendekati Allah sedekat-dekatnya. Bagaimanakah cara menundukkan nafsu dan syahwat? Teori umumnya adalah dengan memperkokoh keimanan atau imannya mencapai tingkat yakin, tidak sekedar percaya. Bersungguh-sungguh dalam beribadah atau ibadah yang benar dan ikhlas, dan memperbagus akhlak dan perilaku atau dengan akhlakul karimah yang sempurna. Untuk mengkokoh keimanan, maka keimanan kita harus mencapai tingkat yakin atau tidak sekedar percaya. Seperti berikut. 1. Iman kepada Allah. Keimanan yang mencapai tingkat yakin yaitu ma'rifatun wa tasdikun. Ma'rifat maksudnya mengenal Allah secara yakin atau ma'rifat billah. Sedangkan tasdik maksudnya membenarkan bahwa orang yang mengenal Tuhan secara benar adalah Rasulullah. Oleh karena itu, penjelasan tentang Tuhan harus bersumber dari penjelasan Rasulullah. Kedua, iman kepada malaikat-malaikatnya. Keimanan yang mencapai tingkat yakin, meneladani para malaikat yang atas perintah Allah rela sujud kepada wakilnya Tuhan di bumi, dalam arti selalu taat kepada Rasulullah atau taat kepada Rasul. Jangan sampai seperti iblis yang membangkang perintah Allah untuk sujud kepada wakilnya Tuhan di bumi. Ketiga, iman kepada kitab-kitabnya. Keimanan yang mencapai tingkat yakin, yaitu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup untuk menjalani kehidupan sebagaimana kehidupan yang dijalankan oleh orang-orang yang telah diberi nikmat Allah, atau memilih jalan Shiratal Mustaqim.
dan menjadi Al-Quran sebagai pedoman mati agar dapat mati, atau yang hanya sekali terjadi dengan yang selamat atau husnul khotimah karena memilih Shiratul Mustaqim. Keempat, iman kepada Rasul-Rasulnya. Keimanan yang mencapai tingkat yakin yaitu menjadikan Rasul sebagai ahli zikir atau ahli mengingat Tuhan karena telah mengenali Tuhan, telah ma'rifat billah sebagai guru dan teladan dalam menjalani Shiratul Mustaqim. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Keimanan yang mencapai tingkat yakin yaitu meyakini hari akhir, bahwa dirinya akan memasuki hari akhir yang pintu masuknya dengan kematian yang husnul khotimah. Hari akhir dapat diyakini jika dirinya telah mempersiapkan kehidupan akhirat sejak sekarang. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Keimanan yang mencapai tingkat yakinnya yaitu suka dengan takdir Tuhan, dibuat hidupnya serba mudah atau dikayakan, dipintarkan, dihebatkan, dan lain-lain. Bersyukur karena dapat bertambahnya ibadah dan amal sosial, namun sekaligus takut jika dirinya malah menyalahgunakan kemudahan hidupnya untuk mengumbar nafsu dan syahwat. Dibuat hidupnya serba salah atau dimiskinkan, disakitkan, dan segala derita lainnya. Disyukuri juga karena jika menjalani dengan sabar akan mendapatkan berbagai kebaikan dari Allah, sekaligus berikhtiar dan berdoa untuk melepaskan kesulitan hidupnya. Untuk beribadah secara bersungguh-sungguh dengan benar dan ikhlas, maka segala ibadah yang kita lakukan atau terutama rukun Islam harus benar-benar bermakna sebagai berikut. Rukun Islam yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga membayar zakat, yang keempat berpuasa pada bulan Ramadan, yang kelima menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Poin F, rangkuman tentang bagaimana menjadi insan kamil. Insan kamil atau manusia sempurna merupakan tipe manusia ideal yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebabnya, jika tidak menjadi insan kamil, manusia itu meminjam istilah Ibnu Arabi, hanyalah monster bertubuh manusia. Insan kamil adalah manusia yang telah menanggalkan kemanusiaannya yang rendah, lalu berjalan menapaki tangga demi tangga menuju Tuhan sehingga mencapai tangga nafsu tertinggi, nafsu kamilah atau insan kamil. Tangga-tangga yang dimaksud adalah 7 tangga sekaligus 7 macam nafsu manusia, yakni amarah, lawamah, mulhimah, mutmainah, radiyah, mardiyah, dan kamilah. Start awal untuk menjadi insan kamil, nafsu kita harus diusahakan mencapai tangga nafsu keempat atau nafsu mutmainnah. Setelah mencapai tingkatan nafsu ini, nanti Tuhan sendiri yang akan menaikkan diri kita ke tangga nafsu yang lebih tinggi, sehingga nafsu kamilah atau insan kamil dihubungkan dengan iman, Islam, dan ihsan 1, 2, 3. Maka untuk mencapai martabat insan kamil, keimanan kita atau dengan mengimani rukun iman harus kokoh dan benar. Peribadatan kita atau dengan menjalankan rukun Islam harus dijalankan dengan benar, ikhlas, dan bersungguh-sungguh. Dan semua ibadah dan amal sosial kita yang kita lakukan harus mencapai tingkat ihsan. Untuk mengkokohkan keimanan kita, maka keimanan kita tidak sekedar percaya, tetapi harus mencapai tingkat yakin. Sekian penjelasan saya tentang mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan, karena yang baik itu dari Allah dan yang salah itu dari diri saya sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.